Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat tauhid serta nikmat sunnah. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Lalu kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam a'azzani Allahu wa iyyakum. Salah satu perkara yang paling membinasakan dan yang paling mencelakakan pelakunya adalah sayyi'atun jariyah, atau yang kita kenal dengan dosa jariyah, atau dosa yang terus mengalir kepada pelakunya atau pencetusnya walaupun ia telah meninggal dunia. Alangkah sengsara dan celaka pelaku dosa ini. Bagaimana tidak ummatal Islam, di saat ia sudah terbaring di alam kubur, atau di saat dia sudah terbaring di alam barzakh tanpa daya, dosa jariyah tersebut selamanya terus mengalir kepadanya selama-lamanya. Wa nas'alullaha ta'ala as-salama wal afiyah. Pelaku dosa jariyah boleh saja telah mati, telah terbaring di alam kuburnya, akan tetapi tidak dengan dosa jariyahnya yang masih tetap hidup. Bahkan dosanya tersebut setiap harinya bertambah dan beranak pinak serta terus berlipat ganda. Sedang ia terpenjara di alam kuburnya dan ia tidak mampu menghentikan dosa jariyahnya tersebut. Itulah yang disebut dengan sayyi'atun jariyah, dosa-dosa jariyah atau ganjaran keburukan-keburukan yang terus mengalir kepada pelakunya. Sayyi'atun tuktabu ala sahibiha wa huwa fi qabrihi. Dosa-dosa yang terus dicatatkan untuk pemiliknya sedang ia telah terbaring di alam barzakhnya, sedang ia telah terbaring di alam kuburnya. Ummatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum.
betapa dahsyat dan luar biasa dosa jariah ini. Akan tetapi banyak di antara kita yang tidak mengetahui. Banyak di antara kita yang tidak menyadari. Bahkan banyak di antara kita yang meremehkan dosa jariah ini. Padahal dari jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua bahwa orang yang mengajarkan, orang yang mencontohkan perbuatan dosa dan keburukan, atau karenanya orang lain melakukan suatu dosa, atau karenanya orang lain tersesat atau menyimpang, maka kelak ia akan menanggung dosanya tersebut, dosa orang yang mengikutinya dan dosa orang yang tersesat karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan memikul dosa-dosanya tersebut. Mereka akan memikul dosa-dosanya tersebut secara sempurna dengan penuh pada hari kiamat. Wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Dan mereka juga akan memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka itu disesatkan. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah buruk dosa yang mereka pikul tersebut. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, yahmiluna athqalahum dhunubahum wa dhunuba man ata'ahum. Mereka menanggung dosa mereka sendiri, dan mereka juga menanggung dosa orang lain yang mengikuti mereka. Wala yukhaffafu amman ata'ahum minal azabi syai'a. Dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Umat al-Islam azani Allah wa iyyakum, menanggung dosa sendiri saja sudah sangat membebani diri kita sendiri. Maka bagaimana lagi jika ditambah dengan memikul dosa-dosa orang lain? Wa nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Dan barang siapa yang membuat atau mencontohkan perbuatan buruk dalam agama Islam ini, kana alaihi wizruha, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruk tersebut. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dosa orang yang mengikutinya, min ghairi an yankusa min auzarihim syai', dengan tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya sedikit pun juga. Berkata Ibnu Allan rahimahullahu taala, ketika beliau mengomentari, ketika beliau menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man sanna fil islami sunnatan hasayyatan, yakni ma'siyatan wa in qallat. Kata beliau rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan perbuatan maksiat, walaupun sekecil apapun perbuatan maksiat tersebut, bi anfa'alaha faqtudiya bihi fiha, bahwa ia mengerjakan maksiat tersebut, lalu maksiat tersebut diikuti oleh orang lain, juga dikerjakan oleh orang lain karena dirinya yang mencontohkan, auda'a ilaiha, atau dia mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut, au a'ana alaiha, atau dia membantu orang lain untuk mengerjakan perbuatan maksiat tersebut, kana alaihi wizruha ay wizru amaliha, maka dosa karena maka dia akan mendapatkan dosa karena mengerjakan maksiat tersebut. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan ia juga akan memikul dosa orang yang mengikutinya, min ghairi an kusa min auzarihim syai', dengan tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya sedikit pun juga. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Oleh karenanya, Qabil putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang membunuh Habil saudaranya, sampai pada detik ini dan nanti sampai pada hari kiamat, ia akan terus mendapatkan dosa jika ada orang yang terbunuh secara zalim. Karena kenapa? Karena dialah yang mencontohkan, dialah yang memberikan contoh kepada manusia pembunuhan secara zalim pertama kali di atas permukaan bumi ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqtalu nafsun zaliman." Tidak ada seorang jiwa pun yang terbunuh di atas permukaan bumi ini secara zalim, illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha, kecuali
putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang pertama, yang bernama Qabil, mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut. Sebabnya kenapa? Wa dzalika li'annahu awwala man sannal qatla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dialah, sebab Qabil lah yang pertama kali melakukan praktek pembunuhan, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, dosa jariah di zaman ini lebih bervariasi dan lebih gampang terjadi. Karena zaman ini adalah zaman yang serba internet, zaman yang serba canggih. Dengan demikian, maka gampang sekali kita membuat dosa jariah. Maka di antara bentuk dosa jariah yang sangat berbahaya di zaman ini adalah menyebarkan pemahaman dan pemikiran yang bisa merusak akidah dan keimanan seorang muslim, menyebarkan kebidahan atau perkara baru dalam agama kita ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau memviralkan atau membuat terkenal seseorang yang menyimpang, baik di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian, dan di media-media, baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Yang dengan itu umat al-Islam, akhirnya masyarakat pun tersesat dan menyimpang dari kebenaran. Maka si pelaku akan berdosa karena perbuatannya tersebut, dan juga ia akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang tersesat karenanya. Ibadallah, di antara dosa jariah yang banyak dilakukan oleh sebagian dari kita pada hari ini adalah menyebarkan musik atau konten-konten yang mengandung musik, menyebarkan film-film atau tayangan-tayangan yang di dalamnya terdapat pelanggaran syariat. Maka di samping ia berdosa karena perbuatannya tersebut, maka ia juga akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang mendengarkan, yang melihat, serta menyebarkan kembali konten yang ia sebarkan tersebut. Dan di antara bentuk dosa jariah yang banyak tersebar pada hari ini adalah membuat hoax atau berita bohong atau berita palsu, atau ikut menyebarkan berita palsu di media-media, baik itu di media cetak maupun itu di media elektronik. Maka konsekuensinya umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, adalah di samping ia terjatuh kepada dosa besar karena telah menyebarkan berita bohong, karena telah menyebarkan hoax, maka ia pun juga akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang membaca, merealisasikan, menyebarkan hoaks tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 19, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang suka bahwa berita-berita keji, berita-berita palsu, berita-berita berdusta tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita keji, orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita bohong di tengah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat kelak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ibadallah, dan di antara dosa jariah yang sangat berbahaya adalah membuat konten-konten yang melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang banyak tersebar di zaman kita ini, atau membuat konten-konten yang menampakkan aurat wanita dan yang semacamnya, lalu kemudian disebarkan di media sosial. Maka di samping ia mendapatkan dosa yang sangat besar dari perbuatannya tersebut, maka ia juga akan mendapatkan bagian dosa dari yang menyaksikan dan yang menyebarkan konten-konten tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami kata Allah Subhanahu wa taala yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas atau dampak yang mereka tinggalkan di dunia. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin,
Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Ibadallah, dan di antara dosa jariah yang para orang tua banyak terjatuh di dalamnya adalah membiarkan anak-anak mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membiarkan anak-anak mereka melakukan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mencontohkan atau mengajarkan kepada anak-anak mereka perbuatan yang buruk. Maka ketika para orang tua tersebut telah meninggal dunia, bukannya amal jariah yang mereka akan dapatkan dari anak-anak mereka, akan tetapi justru dosa jariahlah yang akan terus mereka tuai di alam kubur mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua bisa terhindar dari dosa jariah dengan tidak mudah melakukan, menyampaikan dan menyebarkan sesuatu sampai kita benar yakin, sampai kita benar-benar yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa perkara tersebut bukanlah perkara yang mendatangkan dosa jariah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il askam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم بالقيام على مهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم الصالحين الناصحين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.